Pada episode sebelumnya mengisahkan tentang penangkapan Belanda terhadap Raja Gusti Panji. Sedangkan pada episode kali ini akan mengisahkan tentang kemarahan Panglima Perang Ki Anjang Samad terhadap perlakuan Belanda yang memaksa rakyat Simpang untuk membayar blasting atau pajak. Selamat menyaksikan. Suatu hari, Belanda datang kembali dengan tipu muslihat yang baru, menghadap lagi ke Panembahan Gusti Panji, menyodorkan kontrak pendek untuk ditandatangani. Kembali Gusti Panji menolak mentah-mentah kontrak pendek atau kortefek laring tersebut. Akhirnya Belanda angkat bicara. Kalau Tuan Panembahan tidak mau menerimanya, maka kami akan menghadapi rakyat Tuan sendiri, kata seorang Belanda yang bernama Letnan Obos dengan marahnya sambil menghempaskan kepalan tangannya di atas meja. Panembahan Gusti Panji sadar akan kekuatan mereka. Ia hanya memiliki sedikit pasukan dan ia tidak berdaya untuk menghadapi Belanda yang memiliki tentara lebih banyak dengan dilengkapi persenjataan yang cukup. Lalu kemudian berkatalah Gusti Panji dengan suara yang berat, "Silahkan Tuan datang sendiri kepada rakyat saya, mudah-mudahan Tuan diterima dengan baik," ungkap Gusti Panji sambil memperhatikan Letnan Obos yang pulang begitu saja. Tubuh yang bersendi rusukmu ini akan tetap kuat meski dalam tetesan air mataku dan anak. Tidak istriku. Engkau tak akan mengeluarkan mata tetes pun. Aku akan menjagamu, anak-anak dan rakyat. Masuklah ke bilik. Aku berjanji bahwa aku akan menjagamu hingga akhir hayat. Aku tahu itu, suami. Apakah kau akan sendiri melawan penjajah itu? Tidak, istriku. Aku akan bersama-sama susu satria yang cinta tanah ini, meski badan berpisah nyawa. Minumlah, suami. Keesokan harinya, mulailah Belanda menuju ke segenap kampung yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Simpang. Mereka memaksa rakyat untuk membayar pajak atau blasting. Pada masa itu, rakyat Simpang mengenalnya dengan sebutan pungkar. Setiap orang membayar pajak badan, pajak kebun, lalu mencari macam-macam pajak, di mana rakyat tidak mengerti maksud tujuan dari pajak-pajak itu sendiri. Lalu kemudian terkenalah tuan-tuan para Belanda yang memimpin penagihan pajak itu seperti Letnan Obos, kemudian Tuan Sepak dan Tuan Tendang. Mereka berlaku kejam, sering menyepak dan menendang, sehingga diberi sebutan Tuan Sepak dan Tendang oleh rakyat Simpang. Karena rakyat tidak ingin membayar pajak, mencari bermacam-macam alasan dan dalih untuk mengelakkannya, maka dikirimlah Tuan Sepak yang terkenal dengan sepak serta tendangannya. Dengan keangkuhannya, ia menyepak dan menendang setiap rakyat yang tidak mau membayar pajak. Rakyat tidak berdaya, Panembahan Gusti Panji juga tidak mampu mengatasi Belanda. Lalu di masa itu muncullah seorang pemberani di tengah-tengah keadaan yang mengalami krisis parah di negeri Simpang, yakni seorang patih yang berasal dari kampung Sepuncak yang bernama Ki Anjang Samad atau Abdus Samad yang bergelar patih atau Hulu Balang I. Tidak ada gading yang tak retak. Tidak ada manusia yang tak salah. Tapi ini bukanlah adab. Menjamu tamu adalah suatu kebaikan. Tetapi jika hati dan badan tersiksa, apalah daya.
mengangkat senjata adalah jalan akhir. Meski badan berpisah dengan nyawa. Ki Anjang Samad mendidih darahnya melihat daerahnya diinjak-injak, martabatnya serasa tercabik-cabik manakala melihat rakyat Simpang meminta belas kasih dan berlutut pada serdadu Belanda. Karena selama hidupnya ia belum pernah menjumpai rakyat dimintai pajak oleh Panembahan, yang ada hanya bantuan sukarela secara gotong royong mengantarkan upeti sebagai bakti kesetiaan rakyat kepada sang Panembahan. Kemudian bakti itu dibalas oleh Panembahan dengan menyediakan bahan-bahan kebutuhan seperti pakaian, bahan-bahan makanan, tembakau, garam, kemudian alat-alat untuk berladang, serta yang lainnya. Dari itulah Ki Anjang Samad memberontak, lalu ia menanamkan semboyan kepada rakyat yang hingga saat ini masih terpatri dalam kenangan rakyat Simpang. Semboyannya yang terkenal adalah lebih baik mati daripada harus membayar blasting dengan Belanda. Kemudian mulailah ia menghadap Gusti Panji dan meminta restu, lalu kemudian ia menyusun sebuah kekuatan secara diam-diam. Ki Anjang Samad mengumpulkan para tenaga-tenaga muda, kemudian membakar semangat rakyat untuk membebaskan rakyat Simpang dari cengkraman penjajahan Belanda. Kemudian setelah semuanya siap, datanglah kembali Ki Anjang Samad menghadap Panembahan Gusti Panji untuk menyampaikan kebulatan tekad serta hajat seluruh rakyat untuk mencari keadilan. Gusti Panji dengan penuh haru melihat hal ini. Ditambah lagi ia mendengar suara hati rakyatnya yang tidak ingin tanah tumpah darahnya diinjak-injak, rakyat diperas dan diperlakukan sewenang-wenang oleh Belanda. Maka direstuilah perjuangan tekad hati rakyatnya itu untuk perjuangan melawan penjajah Belanda. Saudara-saudaraku, senasib seperjuangan. Hari ini kita akan bersama-sama mengangkat senjata, bertaruh nyawa, meninggalkan tanah dan harta benda. Dan ketahuilah bahwa apa yang kita lakukan hari ini untuk kedamaian anak cucu kita nanti. Meski kita tahu senjata kita tak sehebat mereka, tetapi kekuatan senjata apapun tak dapat mengalahkan semangat kita. Dan hari ini adalah hari di mana kita nanti-nantikan. Maka selanjutnya turunlah Gusti Panji ke kampung-kampung untuk langsung menyeru rakyatnya agar ikut berjuang bersama-sama. Kepada yang sudah tua dan perempuan serta anak-anak diperintahkan mengungsi, lalu dibuatkan tempat persembunyian yang jauh dari kampung. Dihimpunlah seluruh pendekar di tanah Simpang, dari Kampung Sepuncak, Kampung Kembereh, Kampung Bukang, Kampung Banjur, Kampung Gerai, Kampung Kelam, dan kampung-kampung lainnya. Pada waktu itu datang juga bala bantuan dari Hulu Tumbang Titi, utusan dari Uti Usman, yakni seorang pejuang yang juga anti Belanda. Pasukan dari Tumbang Titi ini lengkap dengan persenjataannya yang berupa parang atau apang mandau, serta perisainya yang berjambulkan bulu-bulu burung. Kemudian pada gagangnya berhiaskan bulu burung enggang. Kedatangan mereka ini menambah semangat rakyat Simpang dengan pekikan tekad perjuangan karena tujuan mereka bersama untuk mengusir serta mengalahkan penjajah Belanda. Rombongan dari Tumbang Titi ini dipimpin oleh Panglima Ropa yang buta matanya di sebelah kiri. Kemudian diikuti oleh 5 orang lainnya bergelar Panglima, yakni Panglima Enteki, Panglima Ida, Panglima Gani, Panglima Etol, dan Panglima Geco. Masing-masing panglima ini memberikan motivasinya kepada rakyat Simpang. Alkisah mereka memiliki keberanian dan juga ketangkasannya. Kepala burung yang menghiasi hulu apang mandau mereka adalah hasil dari memantap, yaitu berburu sambil melompat.
Lalu kelima panglima itu berunding di tempat Ki Anyang Samad di kampung Sebango. Dibangun pula saat itu balai untuk tempat bertarung, kemudian barak sebagai pusat pengungsian rakyat yang tidak ikut berjuang. Di balai ini pula diadakan ritual adat memantrai senjata atau disebut dengan ritual mengumpani selama 3 malam berturut-turut. Saat ritual dilaksanakan, semua jenis senjata dikumpulkan, dari mulai parang, pedang, tombak, sumpit, senapan lantak, senapang terkol, serta senjata-senjata pusaka yang lainnya. Ayam dipotong atau disembelih dengan darah yang tidak boleh bertumpah ke tanah. Kemudian para perempuan membuat ketupat, lalu ayam panggang disiapkan sebagai persembahan untuk memberi makan komang atau hantu penunggu senjata. Selanjutnya, di tengah-tengah balai tersebut dibuat perapian yang cukup besar dan digantung 2 buah gong atau tetawak. Kemudian gong atau tetawak tersebut dipukul dengan bersahut-sahut menggema di dalam hutan belantara, diiringi dengan nyanyian mantra-mantra yang dikepalai oleh seorang dukun yang bernama Datuk Tanteki sebagai pemimpin upacara. Hai hantu komang, hantu bernyawa, minta turun untuk mengumpani segala senjata. Hai hantu komang, hantu bernyawa, kami minta turun untuk mengumpani segala senjata di Mayapada ini. Demikianlah ucap Datuk Tanteki. Berkali-kali ia memanggil hantu komang di tengah hutan belantara. Upacara ini dilakukan hingga pagi hari dan kemudian semua makanan harus dibuang ke sungai dan tidak boleh dimakan lagi, sebab menurut keyakinan hanya tinggal ampasnya saja, sedangkan sari makanannya sudah tidak ada lagi karena sudah dimakan oleh hantu komang. Selama upacara itu berlangsung, para panglima mengadakan latihan perang, melompat sambil memantap, mulai dari setinggi dada hingga diiringi pekikan atau memangkas guna mencari semangat atau kekuatan. Demikianlah sejarah Perang Belangkait episode ketiga kali ini. Untuk mengetahui kisah selengkapnya, silahkan ikuti episode selanjutnya. Tetap di channel Kayong TV. Sampai jumpa dan salam budaya.